Misal kayak aborsi legal kah gitu, atau dapat juara dari SD, SMP, SMA, mana sampai kuliah. dari bawah dari awal. Ya, oke, kalau kalau dari awal, kalau dari SD SMP tuh nggak ini sih, kalau untuk prestasi nggak kalau boleh jujur itu nggak ada sertifikat juara apapun SD SMP, tapi memang em, nilai-nilai memang cukup bagus. Di SD pernah mewakili SD untuk lomba tapi memang gagal. Terus SMP juga pernah ikut dipercaya sama sekolah SMP 4 Jorong untuk Olimpiade Matematika tapi gagal. Nah, memang di SMP sama SD SMP itu memang nilai memang sudah bagus dari awal, tapi untuk menang lomba belum pernah. Nah, baru menang lomba itu baru waktu SMA. Ya. Lomba apa tuh? Nah, itu waktu kelas 2 SMA itu saya mendaftarkan diri untuk ikut bimbingan Olimpiade Kimia di SMA. Jadi ada 5 orang waktu itu yang mendaftar. Nah, kebetulan 2 orangnya yang jadi delegasi SMA Negeri 1 Gerung untuk ikut kompetisi Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten bidang kimia. Nah, kebetulan saya salah satunya. Nah, itu yang lomba yang menang pertama kali, juara 3 tingkat kabupaten. Terus setelah itu semakin dipercaya sama sekolah, kemudian ikut lagi jadi perwakilan sekolah, juara 2 Olimpiade Kimia tingkat provinsi. Yang adain itu himpunan mahasiswa MIPA di Unram, yang kemarin itu juara 2 tingkat provinsi. Kemudian setelah itu ada lagi Olimpiade kedokteran tingkat Bali Nusra, jadi NTB sama Bali. Nah, saya kemarin yang itu kalah, nggak menang, cuma sampai semifinal. Tim 3 orang, jadi saya ada satu tim perwakilan sekolah, ada 3 orang, dua cowok 1 cewek. Program sekolah apa? Itu Olimpiade kedokteran yang adain FK Unram. Ya, tapi tingkatnya itu tingkat Bali Nusra, Bali sama NTB. Nah, saya kalahnya itu masuk final, saya nggak masuk final, kalahnya di semifinal gara-gara menurut saya partisipan yang dari Bali itu pinter-pinter sih, itu untuk yang SMA. Ini gimana ceritanya sampai tembus kuliah kan? Karena ini kan, karena Oke. biaya gimana? Kalau ya Biaya sendiri apa dibayar pakai sama pemerintah? ya pakai beasiswa. Nah, beasiswa itu gini ceritanya tuh awalnya itu kan sebenarnya saya memang udah targetkan untuk kuliah dari kelas 2. Nah, itu kan karena saya tidak punya privilege yang lebih daripada yang lain, misalnya kayak ekonomi yang cukup, terus orang tuanya yang berpendidikan tinggi, maksudnya yang udah ada privilege, maksudnya udah ada backup pendukung lain gitu. Jadi saya cuman mikirnya tuh kayak satu-satunya jalan yang memang nilai saya harus bagus itu, bersaing sama yang lain. Nah, makanya yang kelas 2 itu saya ikut les tambahan jadi delegasi Olimpiade Kimia yang tadi yang saya sebutin waktu kelas 2 SMA itu. Jadi saya pulangnya tuh ya jam 4 sore, terus pulangnya 2 kali seminggu gitu, karena ada tambahan lagi untuk belajar itu. Makanya kok bisa kuliahnya kan di luar di Ya, nah karena itu saya lampirkan. Nah, ada namanya SNMPTN. Nah, itu udah plan, saya memang orangnya visioner, maksudnya planner gitu. Iya. Semua yang saya lakuin tuh udah saya rencanakan jauh-jauh hari. Biar supaya bisa tembus sana. Ya, saya tuh Di udah mana pikir. kuliahnya? Kuliahnya tuh di Universitas Indonesia. Universitas Indonesia. Itu dapat Ya, beasiswa. ya saya pakainya tuh jalur SNMPTN. Jadi itu nggak tes dan nggak ada biaya pendaftaran. Cuman kita bersaingnya tuh lewat nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Plus kalau ada punya sertifikat ataupun pernah juara itu boleh dilampirkan maksimal 3. Nah, yang 3 yang udah saya sebutkan tadi itu adalah yang saya lampirkan. Itu jadi nilai rapot sama juara-juara saya yang saya lampirkan. Iya. Nah, saya udah tahu nih ada seleksi yang ini masuk kuliah sejak kelas 2 SMA. Jadi makanya saya ikut lomba-lomba gitu. Jadi kepingin kuliah intinya ya. Iya, gitu. Kepingin kuliah. Jadi gimana ya caranya supaya panitia tuh ngelihat saya tuh, ngelirik saya gitu. Iya. Bahwa saya tuh bisa gitu. Makanya saya lampirkan sertifikat, makanya saya ikut lomba-lomba sejak kelas 2 SMA gitu. Memang planner sih maksudnya, kayak Iya. terencana gitu. Planning gitu ya. Iya.
Itu awal apa pernah cita-cita untuk kuliah dari SD apa dari SMP? Enggak, kalau 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 untuk kalau di SD SMP tuh kayak jalan aja sih, bener-bener nggak ada mikir apa, langsung belajar atau apa sih, jalan aja. Yang waktu bener-bener planner memikirkan ke depan itu ya SMA gitu. SMA ya. Ya pas SMA. SMA tempat mantapnya. Ya tempat mantapnya planning harus tuh untuk ke kuliah. orang planner planner kuliah sih. Ya. Terus gimana ceritanya kok bisa jadi juara dunia, juara apa itu? Oh, nah kalau yang itu nah, yang prestasi yang waktu kuliah. Nah, prestasi waktu kuliah tuh semester 5. Em, Sebenarnya ada di sana. Iya. Apa namanya kayak plakatnya itu mungkin saya bisa kasih tunjuk. Iya. Boleh? Bisa. Bentar. Coba saya tunjuk dulu ya. Tunggu ya teman-teman ya. Ceritanya cukup panjang. Ini plakat apa nih? Oke. Ya. Ini. Bisa Ini ya. ditunjukkan ya. Ini oke, saya tuh Ini teman-teman nih. Iya, Indonesia Amian. Ya. Jadi Ini bukti apa ini? ini lomba simulasi sidang PBB MUN pertama kali saya. Di Jepang. No, di Indonesia di UI, tapi saya sebagai delegasi Jepang. Oh, delegasi. Namanya Jepang. Karena Terus memang- yang sekarang ini yang ketahuan ini yang di mana? Nah, ini yang pertama kan kebetulan saya kalah kemarin. Ini semester 3. Semester 3 keempat. Nah, kemarin yang saya menang itu lomba simulasi sidang PBB saya yang kedua. Yang World International MUN. Yang ditahu sama Masyarakat masyarakat. itu yang kedua. Nah, ini saya kalah. Nah, yang kemarin menang yang World International MUN itu. Berarti yang menang yang ketahuan ya. Ya, Yang ini yang kalah ya. iya, iya kan yang kedua. Bawa catatan. Jadi kita udah buat papernya gitu. Masalah, terus apa namanya? Ini country pembahasannya lah. solusi yang kita bakal lanjutkan debat. Ini gitu. siapa yang buat? Saya. Bahasa Inggris semua teman-teman. Iya sih, karena kalau nggak pakai bahasa Inggris jurinya bawa palu, nanti kita diketokin palu. Kalau nggak pakai bahasa Inggris. Semua. Lu belajar bahasa Inggris apa gimana dulu? Sempat belajar apa cuma terdidak? Kalau bahasa Inggrisnya itu sebenarnya dari SD SMP SMA itu memang suka bahasa Inggris. Nah, bisanya itu cuma nulis sama denger. Nah, ngomongnya benar-benar nggak bisa, kayak tersumbat, ada penyumbat gitu. Jadi kayak nggak bisa keluar. Nah, saya joinnya itu ke semester 3 namanya UI MUN Club. Memang ada UKM atau ekstrakurikuler namanya di UI itu memang untuk simulasi sidang PB ini. Nah, itu saya mengajukan diri saya supaya paksa diri saya tuh supaya bisa ngomong gitu. Nah, di sana kita dilatih, dibimbing gitu. Dan kebetulan saya jadi delegasi UI yang waktu ini Indonesia MUN ini bulan Januari, tapi kalah. Nah, Ini bro, Gimana, yang Bro, saya? juara yang ini sama yang itu sama dia. sama. Sebenarnya ini ada lomba. Ini lomba sebenarnya. Lomba apa? Lomba debat, lomba nyanyi. Itu memang banyak kalau lomba nyanyi di UNRWA, lomba nyanyi di Bali kan ada gitu. Memang ini adalah lomba gitu. Lomba Tapi debat. memang asing. Lomba Ini simulasi untuk sidang apa ini? PBB. Debat. Gini. Gini deh contohnya, kalau yang bingung simulasi sidang PBB itu apa, kita punya menteri luar negeri namanya itu Ibu saya lupa nama. Apa lupa? Ibu. Retno Marsudi. Nah, ingat. Oke, misalkan dia nanti dibawa ke Amerika sidang PBB di sana. Nah, nanti ke masalah-masalah Indonesia atau menurut Indonesia itu akan diceritakan di sana gitu. Ya. Nah, akan merepresentasikan Indonesia di sana. Nah, kita akan berlaga seperti itu. Nah, kita adalah dikocok gitu. Ini Jepang ini saya dapat di email. Iya, ngerti ya. Saya dapat di email, oh berarti saya adalah negara Jepang. Nanti saya akan berkumpul dalam suatu ruangan mempermasalahkan isu-isu internasional dengan membawa representasi Jepang. Masalah dan mengajukan solusi yang akan bisa diterapkan di seluruh Ini dunia. masalah negara apa masalah apa dulu? Global. Global. Misal kayak aborsi legalkah gitu, atau Oh, dalam bidang perbaikan dampak lingkungan dari industri pertambangan. Isunya memang berat-berat. yang ini yang didebatin ini. Ya, kalau yang kedua itu kemarin yang menang tuh tentang COVID. Gimana yang kemarin yang juara tuh ada dapat sertifikat atau gimana? Ada, Piagam ada juga. ada. Sertifikatnya ada. Tapi sertifikatnya disimpan di laptop, di handphone gitu. Itu namanya aja. Ya. Dapat piagam, dapat penghargaan juga ya. Iya. Jadi awalnya kalah dulu baru menang gitu. Ini kalah apa dapat juara satu? Ya ini juara kalah dua? ini. Ya ini total kalah. gitu, Kalah kalah. total. Benar-benar saya nggak dapat sertifikat. Jadi saya 3 jurinya saya setelah lomba langsung saya cari 3-3-nya.
what's wrong with me, apa yang bisa diimprove itu, apa yang salah dari saya itu. Mereka cerita, kamu tuh kan pertama kan ini cukup bagus tapi menurun 2 hari kan lomba, menurun 3 hari, menurun dari hari pertama sampai ketiga. Oke, berarti saya perbaiki itu di lomba kedua dan baru saya menang di lomba kedua. Terus yang pertama ini apa dapat kekurangan? Katanya di hari kedua sama ketiga tuh debatnya mempertahankan argumennya tuh menurun katanya ya. Kurang apa menurut? Ya, kalah sama kontestan lain. Berarti Kiki yang satu-satunya Indonesia yang Iya, yang mana? yang debat ini. Oh, kalau yang ini banyak sih yang orang Indo. Ya. Dan Yang itu pertama, tapi yang kedua itu kedua ini. ada 2 orang deh perasaan. Ada satu lagi, tapi dia memang nggak aktif gitu waktu debat. Oh, enggak. Gitu. Berarti dia gugur apa gimana hitungannya? Enggak menang sih. Enggak, berarti gugur ya. Ya, itu. Tapi ini untuk penghargaan ini Ya. pernah Ini sebenarnya. pernah dilirik sama pemerintahan NTB? Ya kemarin sempat diundang sih sama dinas sosial. Nah kebetulan ini kan ketahuan sama dinas sosial, terus cerita juga, ditanya-tanya juga sama dinas sosial gimana prestasinya. Ternyata banyak prestasi saya yang belum nggak ditahu sama dinas sosial gitu. Ya udah cerita dari awal jadinya. Kemudian diapresiasi juga sama kepala dinas sosial, bupati juga gitu. Ada bentuk prestasinya dikasih ya sama. Ya gitu. Sebenarnya ini mungkin langka di NTB, langka di lomba ini nggak ada. Iya, Ya. iya. Saya juga nanya-nanya kemarin ke teman saya, kenapa ya lomba simulasi sidang PB nggak ada di NTB gitu. Kenapa? Ya universitasnya kan banyak di sini, universitas di Mataram atau di mana, mereka belum mengadakan ini gitu. Padahal di Jawa ini sangat-sangat umum lomba ini gitu. Iya. Ya. Terus kesehariannya gimana? Apa maksudnya di luar dari ini semua ya? Kesehariannya nongkrong sama temen, nongkrong juga ya? Iya sih, pasti. Manusia kan pasti bosan juga, YouTubean juga kok gitu. Jadi misalkan kalau ya karena saya introvert ya orangnya, maksudnya introvert tuh di charge ininya sendiri gitu. Jadi cepet capek, maksudnya cepet demot kalau sering rame-rame. Jadi jarang aja sih terlalu nongkrong, temennya itu aja. Introvert bisa jadi juara teman. Iya. Iya. Kalau jujur aja sebenarnya tuh aku nggak suka debat. Maksudnya di sehari-hari tuh pasti nggak terlalu banyak ngomong. Oh ya udah gitu. Nggak mau memperpanjang debat itu. Jadi nah baru kalau di pas lomba tuh aku benar-benar nggak mau kalah gitu. Maksudnya kalau kan nanti kan kalau di real life gitu kan kalau debat kan nanti musuhan atau apa itu. Jadi ya udah ngalah aja. Aku nggak suka debat kalau sehari. Tapi kalau pas lomba baru nggak mau kalah. Gitu. Baik, juara 1 apa Juara 2? Juara 2. Ya, outstanding diplomat. Ini udah semester berapa? S1-nya? Semester 5. Semester 5 S1 ya. Ya. S1 semester. Tapi rencana mau dilanjutin? Ya, masih diperjuangkan. Jadi kan kalau lanjut ya perlu duit juga, jadi harus pakai beasiswa. Kalau mau pakai beasiswa kan harus misalkan nilai bagus. Sertifikatnya ada gitu. Masih diperjuangkan. Jadi S2 itu sebenarnya kalau dibuka ya sebenarnya itu ya ada planning untuk S2. Jadi saya udah tertarik gitu dari semester awal. Jadi saya plannernya memang pas kuliah memang sering-sering ikut lomba gitu. Seperti saya bilang tadi itu saya orangnya planner dan visioner. Semua terencana. Ini prestasi dari sini apa ada prestasi yang lain kayak mendirikan apa gitu? Oh iya ada sebenarnya, lomba esai juga ada. Kemarin juara 2 di Unhas, lomba esai tentang lingkungan. Jadi saya buat kayak rancangan panel surya itu juara 2. Terus untuk komunitas ya ada komunitas namanya Lombok Terus Belajar. Itu saya buat 16 Juni. Ya. Foundernya? Iya, saya foundernya. Ada sama 2 rekan saya yang lain. Namanya Muhammad, ya. Siapa namanya? Muhammad Husnu Jauhari. Muhammad siapa? Muhammad Husnu Jauhari. Rekan saya satu lagi. Terus? Dari Universitas Islam Indonesia Jogja. Nah, satu lagi itu namanya Anggi Variani. Dia dari Universitas Mataram. Nah, 2-nya itu adalah teman dekat saya waktu SMA, tapi beda univ, pisah setelah kuliah. Nah, baru kita gabungkan untuk buat komunitas Lombok Terus Belajar gitu. Lombok Belajar ini apa ini? Sebuah komunitas ya. atau tempat di mana? Jadi itu kegiatan kita full online gitu. Jadi awalnya tuh dirikan saya spontan aja sebenarnya, keresahan gitu. Misalkan saya di rumah
itu ada kemarin 1 bulan itu saya udah dengar 2 sampai 3 orang anak kawin belum kuliah ataupun masih SMP, temenmu kawin loh gitu. Temenmu kawin loh, belum seminggu lagi temenmu kawin loh. Sebenarnya hak mereka sih kan, their life their choice, tapi agak miris juga merasa kenapa cuma sampai SMA merasa cukup gitu. Nah, jadi saya dirikan itu, mungkin saya cari masalahnya dulu. Oh, mungkin karena finansial mereka merasa nyerah karena finansial, mereka nyerah karena apapun itu. Nah, makanya didirikan Lombok Terus Belajar itu sama 2 rekan saya tadi. Berarti kita nanti adakan gimana caranya memotivasi mereka. Nanti kita undang-undang teman-teman dari kampus-kampus lain cerita. Kita juga adain bimbingan buat dapat beasiswa. Kalau mereka ngeluh mereka nggak bisa kuliah pakai finansial, oke, kita bakal bimbing gimana cara mereka dapat beasiswa gitu. Dari yang Kiki rasain ya ya gitu. Door to Jar berarti ini dibuka untuk semua usia apa gimana? Iya, semuanya, khususnya anak SMA di Lombok, siapapun. SMA, dari SMA aja apa gimana? Dari SMA SMA aja ya, kelas 1, 2, 3 gitu. Ya, mau ke kuliah kan gitu. Oh gitu Door to Jar ini ya, gratis kok. Jadi fungsi Door to Jar itu dari SMA untuk kuliah, nah supaya mereka nggak putus. Siapa tahu didengar sama pemerintahan. Iya, itu follow online itu sebenarnya mau ini aja sih, transfer ilmu aja. Misalkan sekarang masih kuliah nggak bisa bantu dengan uang, ya oke, kita bantunya waktu sama ilmu aja gitu. Soalnya kita bertiga pendiri itu adalah penerima beasiswa yang berbeda. Oh, yang temennya itu juga? Ya, mereka juga dapat beasiswa. Satu lagi dapat beasiswa aspirasi daerah, yang satunya lagi dapat beasiswa unggulan. Nah, di beasiswa kita kan beda, jadi kita bisa bimbing anak-anak yang lain dapat beasiswa beda-beda. Jadi misal aku kan pakai bidik misi, misal ada yang mau bidik misi berarti dibimbing sama aku, ada yang mau beasiswa unggulan berarti bimbing sama kan. Pokoknya ya. Kalian bertiga anunya foundernya ya ya teman yang mau kuliah gimana nih? Oke. Mungkin pesan-pesannya khususnya untuk ini ya, untuk anak-anak NTB atau Lombok ya. Kalau menurut saya tuh banyak siswa atau yang masih SMA ataupun kuliah tuh nggak pede gitu, merasa misalkan oh anak dari luar Lombok, wah mereka langsung merasa wah ini kayak berat nih gitu. Mereka merasa aduh mereka tuh lebih keren daripada saya gitu, padahal kita belum tes kemampuan gitu. Jadi pede aja gitu. Jadi misalkan kalau punya target sesuatu, ya udah diusahakan, terus tulis target-target kecilnya apa yang harus dicapai gitu. Ya. Jadi sering latihan, ikut di tempat-tempat yang memang bagus. Misalkan mau ikut supaya bahasa Inggrisnya bagus, ya udah ikut tempat-tempat yang memang maksa kita untuk bahasa Inggris gitu. Itu intinya pede, berusaha dan tentukan target. Itu aja ya. Pede, berusaha, tentukan target. Ya. Semoga sukses Ki. Untuk Door to Jar-nya semoga didengar sama pemerintah. Ya, kasih teman-teman.